kita di Bro Tip ngobrol-ngobrol produktif. Halo, selamat malam Sobat Ngalor Ngidul. Kembali lagi nih bersama saya Ira di acara Bro Tip ngobrol-ngobrol produktif. Di sini saya bakal bahas mental health. Kalian para Sobat Ngalor Ngidul pernah gak sih waktu masa SMA dibully? Pasti kalian pernah ngerasain hal yang sama nih sama pengalaman Sobat Ngalor Ngidul yang ngirimin ceritanya ke Bro Tip. Nah, di sini aku bakal ceritain pengalaman dari Dahlia nih untuk mengenai bully yang pernah dia alamin waktu SMA. Kita langsung aja ya, dengerin ceritanya. Waktu itu ada yang namanya MPLS. MPLS itu singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana mahasiswa berkumpul di tengah lapangan yang luas, memakai baju seragam, rambut dikuncir, dengan bahagia bisa merasakan sekolah baru. Kita semua satu angkatan baru berkumpul di tengah lapangan upacara untuk mendengarkan instruksi anggota OSIS. Dan entah kenapa, pada saat itu selama acara berlangsung, tiba-tiba ketua OSIS memanggil, "Dahlia, jurusan analis kimia, segera ke tengah lapangan." Dan ada satu lagi yang dipanggil waktu itu dari kelas lain. Nah, dalam satu angkatan hanya 2 orang yang dipanggil ternyata. Dalam hati Dahlia, janggal banget ini, ada apa ya? Sampai kaki Dahlia gemetar, jantung berdegup dengan kencang, karena sebelumnya Dahlia ini gak pernah ngerasain hal yang seperti itu katanya. Setelah saya ke tengah lapangan, saya dimarahi di depan satu angkatan gara-gara kaos kaki pendek, padahal ada banyak yang pakai kaos kaki pendek saat itu. Saat dimarahi, saya takut, gemetar, mata gelap. Dan gongnya, Dahlia pun pingsan. Wow, sampai pingsan nih Dahlianya. Dan usut punya usut, itu hanya prank. Ternyata tuh kalau bahasa sekarang tuh prank ya. Waktu tahun 2000-an tuh gak tahu tuh bahasanya apa. Karena kebetulan saat saya MPLS, ternyata tuh tepat bulan ulang tahunnya Dahlia. Jadi dia tuh di prank gara-gara dia ulang tahun. Tapi si Dahlia ini tuh merasa janggal. Soalnya tuh dari ratusan mahasiswa, kenapa hanya Dahlia saja yang dipanggil? Karena kan kemungkinan besar tuh yang ulang tahun di bulan Juli itu tuh pada saat itu bukan hanya Dahlia saja, katanya gitu. Dan di sini lebih kagetnya lagi tuh Dahlia mendengar ternyata tuh ada yang merekomendasikan nama Dahlia untuk dipanggil ke tengah lapangan untuk dikerjain. Ternyata tuh teman SMP-nya katanya dulu, tapi Dahlia pun masih belum tahu siapa itu orangnya katanya. Tapi semenjak kejadian itu, mental Dahlia terguncang. Dahlia tidak masuk sekolah selama 2 minggu, sampai Dahlia tidak mau tidur di kasur, hanya ingin tidur di bawah ranjang. Dan orang tua Dahlia pun mendatangkan psikolog ke rumah. Wah, ternyata mental orang berbeda ya. Tiap orang tuh mempunyai mental yang berbeda-beda. Jadi untuk para sobat ngalor ngidul, jangan sembarangan bertindak ataupun jangan sembarangan bertindak maupun berbicara, karena setiap orang tuh mempunyai mental yang berbeda dan respon yang berbeda-beda juga. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ternyata dia bangkit nih dari keterpurukannya. Setelah saya berani untuk bangkit, saya merasakan hal yang begitu berani dan tidak pernah peduli dengan omongan negatif orang-orang sekitar. Wow, dia hebat ya, dia dari terpuruk dan dia bisa bangkit lagi. Nah, itu tuh menurut aku tuh agak lumayan sulit sih. Dari terpuruk untuk bangkit lagi tuh susah, karena ini tuh mental ya.
yang terguncang tuh mental. Tapi dia hebat banget ya, dia bisa dengan cepatnya untuk bangkit. Oke, kita lanjutin lagi. Di sini di sini dia mendapatkan pengalaman seperti membuat saya belajar akan hal menghargai, mengerti dan memahami setiap orang, karena tidak semua orang mempunyai hati, perasaan, pikiran, dan mental yang sama. Betul banget, dia sama ya pemikirannya sama aku nih. Di sini ada pesan dari Dahlia untuk para sobat ngalor ngidul. Cintai dirimu sendiri, lakukan hal yang membuat dirimu bahagia, baru mencintai lingkunganmu. Wow, mantap, betul sekali. Cintai dirimu sendiri, membuat dirimu bahagia, dan baru mencintai lingkungannya. Betul. Karena mencintai diri sendiri itu tuh lebih penting ya. Karena buat kesehatan diri sendiri juga, buat kebahagiaan diri sendiri juga. Karena dengan kalian menjaga kesehatan dan terjaga kebahagiaannya, kalian mungkin akan hidup berumur panjang. Wis, mantap. Nah, di sini aku baca beberapa artikel. Ternyata manusia itu disebut sebagai makhluk sosial karena di dalam suatu kehidupan selalu ada proses interaksi antar sesama manusia. Setiap masing-masing individu memiliki konflik yang berbeda-beda, mulai dari konflik dalam proses interaksi, konflik kekerasan, baik kekerasan secara verbal maupun non-verbal. Nah, salah satu macam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat dengan sengaja untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus adalah bullying. Oke, berarti apabila ada salah satu yang merasa dirinya kuat, terus sering menyakiti orang-orang sekitarnya dan dilakukan secara terus-menerus, itu adalah bullying ya, teman-teman, sobat-sobat ngalor ngidol. Itu tuh bullying. Kalian jangan coba-coba untuk melakukan hal seperti itu. Oke. Karena itu menyangkut pautkan dengan mental seseorang, karena kita nggak tahu mental seseorang itu seperti apa. Mungkin di Korea Selatan sana banyak banget artis-artis yang yaitu bunuh diri gara-gara dia terkena bullying oleh sesama rekan artisnya ataupun oleh para netizen. Makanya kalian jari-jarinya, omongannya, bicaranya, perilakunya tolong dijaga. Karena tidak setiap orang itu merespon hal yang baik ataupun merespon hal yang sama seperti kalian lakukan. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ya. Perilaku bullying telah menjadi salah satu masalah utama dalam lingkungan pendidikan dan tempat kerja. Oke. Para sobat ngalor ngidul, bullying itu nggak hanya di tempat di tempat sekolah ya, nggak di tempat kayak kita misalnya melakukan bullying kita terkena bullying di sekolah. Nah, belum tentu juga kita terhindar bullying di tempat kerjaan. Dan di tempat kerjaan itu tuh sesuai dengan pengalaman saya, itu tuh bullyingnya lebih hebat lagi, lebih sakit lagi. Kalau mungkin kalian tidak menyiapkan mental sedari kalian sekolah, kalian mungkin bakal stres sih di tempat kerjaan. Makanya kalian bentuk mental itu dengan kuat di masa-masa kuliah kalian, di masa-masa sekolah kalian. Nanti di dunia kerja kalian sudah siap lahir dan batin untuk menghadapi dunia yang keras ini. Oke. Soalnya tuh kalau misalnya di tempat kerja tuh bullyingnya tuh bukan hanya non-verbal aja, verbal juga ada, verbal, non-verbal, terus kayak entah itu dari bosnya. Kadang ada yang bosnya baik tapi teman-teman kerjaannya atau satu divisinya yang nggak baik. Terus ada juga yang bosnya yang galak atau yang jahat, tapi teman-teman lingkungannya yang
baik. Jadi kalian harus menyiapkan mental sedari kalian kuliah ataupun sekolah gitu. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Nah, di sini perilaku bullying telah menjadi salah satu masalah utama dalam LKKI. Nah, bullying yang melibatkan perilaku agresif dengan tujuan menyakiti atau mengintimidasi seringkali terjadi secara berulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Oke, di sini yang saya pahami, ketidakseimbangan melibatkan ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan itu seperti kayak meskipun sesama divisi nih, misalnya kita ambil di dunia kerja ya, meskipun kita sesama divisi, tapi teman divisi kita ini merasa dirinya itu tuh lebih unggul, lebih kuat, biasanya dia tuh suka mengintimidasi bawahannya ataupun anak barunya gitu loh. Jadi biasanya kan yang lebih kuat tuh suka lebih lama ya kerjanya. Nah, biasanya suka ada intimidasi dari pihak yang paling kuat. Nah, tapi nggak semua ya guys, nggak semua teman kerja atau dunia kerja itu menyeramkan. Tapi sebaiknya kalian menyiapkan mental sedari dini untuk menghadapi dunia kerja yang lebih lebih keras, terus lebih luas kalau dunia kerja itu. Kita lanjut lagi. Di sini ada kejadian bullying dalam lingkungan pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan mental dan emosional individu. Sedangkan berada dalam fase transisi penting menuju masa remaja. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang menjadi korban bullying cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan mental. Dampak negatif ini termasuk peningkatan resiko depresi, kecemasan, penurunan rasa percaya diri, dan bahkan gangguan stres pasca trauma. Nah, di sini untuk kayak kalau semisalnya kita salah satu korban bullying, pasti tersave dari memorinya rasa ketakutan dan rasa cemas, rasa tidak percaya diri. Nah, itu tuh pasti berbekas sampai dia bertumbuh dewasa. Jadi makanya itu tuh harus diobatin guys. Diobatinnya dengan cara apa? Dengan cara kita belajar Nah, harusnya tuh diobatin dengan cara pergi ke psikolog. Dari kalian udah merasakan hal-hal yang merasa diri kalian tuh kurang percaya diri, terus kayak tidak selalu merasa cemas, ataupun di depan umum kita selalu merasa gelisah atau merasa terintimidasi. Nah, itu sebaiknya kita harus melakukan hal yang lebih lanjut lagi dengan cara pergi ke psikolog. Karena pergi ke psikolog itu bukan berarti kita gila guys. Itu tuh berarti kita menyayangi diri kita sendiri untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih percaya diri lagi nantinya, seperti itu, lebih bangkit lagi, begitu guys. Nah, sekian aja obrolan produktif hari ini guys, karena sekarang udah pukul 8:30. Nah, 8:30 ini udah waktunya kalian pada tidur nih. Oke, supaya tidur kalian itu tuh cukup dan besok lanjut beraktivitas lagi. Oke, sekian obrolan produktif hari ini. See you guys. Pengalaman seru kita di Brobrol Tip, ngobrol-ngobrol produktif.